Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ali di Blitar. Mas Ali menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2007. Jadi pada tahun itu kebetulan memang tahun yang nggak bisa dilupakan oleh Mas Ali ya. Dimana dia kehilangan salah satu sahabatnya. Nah, kehilangan tersebut itu lumayan cukup membuat Mas Ali terpuruk. Makanya tahunnya, tanggalnya kayak gitu tuh sampai sekarang ini nggak pernah terlupakan. Nah, Mas Ali itu punya seorang kawan, ini namanya Mas Untung. Ini adalah teman dari kecil, benar-benar kecil saat mereka itu belum sekolah gitu ya. Ini mereka nggak tetanggaan deket banget, enggak. Beda beberapa rumah gitu ya. Jadi dari Mas Ali itu belum sekolah, benar-benar belum sekolah. Ini pokoknya masih kecil lah. Itu udah kenal sama yang namanya Mas Untung tadi. Mas Untung sendiri itu 1 tahun lebih tua. Ya mereka dari kecil itu main bareng dan Mas Untung itu kayak ngomong Mas Ali, kayak seolah-olah itu adiknya sendiri. Diajakin main ke sini, terus nanti misalkan, ya namanya anak-anak dulu kan mainnya ke kebun-kebun ya, ketemu sama komunitas anak-anak yang lain yang mungkin lebih besar atau apa. Nah, saat berhadapan gitu ya dengan sesuatu yang berbahaya misalkan, ya maksudnya bahayanya anak kecil. Misal ada komunitas yang mengancam gitulah atau bagaimana, nanti si Mas Untung yang pasang badan. Jadi Mas Ali benar-benar kayak dilindungi itu udah dari kecil mula seperti itu sampai beranjak besar dari SD, sekolah pun bareng meskipun Mas Untung itu 1 tahun lebih tua, tapi mereka itu bareng sekolahnya. Jadi ya dari SD itu terus-terusan bareng, berangkat bareng, pulang bareng, main bareng, bener-bener sahabat yang dekat banget lah. Sampai akhirnya SMP pun mereka ketemu bareng. Cuman saat SMP itu udah ada momen-momen ya Mas Ali main sama temannya, Mas Untung main sama teman-temannya juga gitu. Yang ujung-ujungnya ya ketemu juga, saling kenal. Ya, udah makin memperkuat yang namanya persahabatan itu tadi. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, dan ya mungkin ada hal-hal yang orang itu nggak bisa sama gitu ya. Dari kecil sampai tua itu barengan terus, sama terus itu ya kayaknya agak susah. Ada mungkin garis takdir yang membedakan. Mas Ali sendiri diberi diberi keberuntungan begitulah. Dia itu bisa lanjut sekolah itu sampai STM. Sementara Mas Untung itu memutuskan untuk berhenti sekolah saat lulus SMP itu tadi. Dia waktu itu sempat ingat Mas Ali, "Tung, kamu mau daftar di mana?" gitu ya. Aku mau daftar di sini." Mas Untung itu menyebutkan satu sekolah. "Tung, kamu nggak daftar di sini aja," gitu kata si Mas Ali. "Biar barengan kita." Gimana ya? Ya udah deh, nanti aku daftar di tempatmu aja." Mas Untung udah bilang seperti itu. Mas Ali, "Tung, aku udah daftar. Kamu kapan? Aku mau daftar. Kamu kapan daftarnya?" "Ah, gampang. Kamu duluan aja. Aku tenang, santai," kata si Mas Untung. "Beneran itu?" "Iya, beneran. Emang kamu udah daftar, Li?" "Belum, ini aku baru mau daftar." "Ya udah yuk, anterin." Itu daftar dianterin sama Mas Untung. Nah, Mas Untungnya suruh, "Ayo Tung, buruan." "Lah, aku udah bawa ijazahku," kata si Mas Untung gitu kan. Terus, "Ya wis lah, besok kesini lagi tak anterin," kata si Mas Ali gantian. Mas Ali mendaftar, Mas Untung itu ditungguin suruh daftar-daftar, bilangnya engkangko, jadi enggak nanti gitulah, nanti sampai akhirnya di hari kayak 2 hari menjelang pendaftaran itu ditutup, Mas Untung itu menghilang gitu. Dalam artian ya dicariin ke rumah Untung mana, nggak tahu, udah pergi dari ini gitu ya, pagi-pagi. Oh, ya Mas Alinya nggak bertanya ke orang tuanya kemana atau apa gitu ya. Cuman, oh udah pergi, ya wis lah gitu ya. Keesokan harinya, "Ini udah Untung itu udah daftar belum sih? Aku belum ketemu dari kemarin," kata Mas Ali. Akhirnya sudah dipaksa-paksa, akhirnya ya udah pendaftaran ditutup.
Mas Untung pun satu, kamu gimana sih Tung, kok nggak daftar gitu? Hehe, cuman ketawa doang. Ya wis lah. Mas Ali pun nggak memaksakan, dan memang nggak lama setelah itu Mas Ali lanjut sekolah, Mas Untung itu mulai bekerja. Ya, meskipun dua kegiatan yang berbeda, tapi Mas Ali sama Mas Untung masih sering main bareng gitu ya. Di sela-sela waktu senggang mereka, kadang Mas Ali main, kadang si Untungnya yang main ke tempatnya Mas Ali. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya. Terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Ali ini. Akhirnya sudah, kehidupan itu membawa mereka ke garis yang berbeda. Di situ udah mulai ini ya, mereka itu ya masih bareng tapi jarang. Mas Ali pun lulus sekolah. Dia pun akhirnya Mas Ali bekerja. Sementara Mas Untung itu mengambil jalur yang memang agak unik waktu itu. Mungkin di tengah kebingungannya atau apa gitu ya. Dia itu memang bekerja. Jadi dari pagi sampai sore kurang lebih sekitar jam 4. Jam 4 itu udah selesai. Nah begitu jam 4 udah selesai, Mas Untung itu ngambil itu ukulele gitu ya. Gitar yang kecil. Dan dia pun memutuskan untuk mengamen. Pernah ketemu sama Mas Ali pas awal. Tung, mau kemana katanya? Nyari tambahan, kata Mas Untung. Loh, di mana Tung? Ya itu muter-muter ke sana ke kampung, nanti pulang-pulang maghrib lah, kata si Mas Untung. Oh begitu. Tung, pernah sekali Mas Ali itu ikut, cuman kapok. Yang dimasukin, Mas Ali ikut-ikutan nyanyi gitu sama Mas Untung. Begitu ngamen di rumah, udah rumah temanku sendiri. Kira itu rumah temen masih mending gitu lah ya. Rumah gurunya si Mas Ali itu datengin, "Lah, Li, kamu ngamen Li," gitu. "Pak, ikut-ikutan ini Pak, teman saya Pak Untung Pak," gitu kan. "Saya itu cuma nemenin doang," katanya begitu. "Ya sudah, enggak apa-apa," katanya begitu kan. Akhirnya sudah, yaitu dari situ Mas Ali tuh aku kenal semua sama yang didatengin tuh. Mas Untung pun ya ketawa-ketawa begitu. Ya begitulah kerasnya kehidupan mengamen. Kadang begitu, katanya begitu. Kadang begitu gimana tuh? Ya begini, datang ke rumah dan rumah yang didatengin itu adalah orang yang kita kenal gitu. Kamu tahu enggak? Dulu waktu SMP itu ada teman kita kan yang namanya si ini gitu misalkan. Itu cewek. Nah, Mas Untung kan dulu sempat kayak gitu, sempat mau suka atau bagaimana gitu ya. Sering ledekin lah, sering ngobrol bareng dan sebagainya. Tapi ya mereka nggak berpacaran, nggak sampai mengungkapkan perasaan atau apa. Itu Li, aku ke rumah itu Li, ke rumahnya dia, asem. Kaget bukan main. Loh Untung katanya begitu. Sialnya dia tuh masih ngenalin aku Li. Wah aku malu banget bukan main gitu ya. Aku jelasinnya gimana, habis bekerja buluk begini, sementara dia itu masih cantik seperti sedia kala gitu kan, kata si Mas Untung. Gila nggak gitu. Ya begitulah kerasnya sih kehidupan mengamen Tung, katanya. Mas Untung pun ketawa, sama-sama ketawa. Ya persahabatan mereka itu renyah antara Mas Ali dan Mas Untung. Banyak pengalaman dilalui bareng gitu ya. Hal-hal serius maupun hal-hal konyol itu dijalani bersamaan. Nah, sampai pada suatu hari di mana Mas Ali itu posisinya memang sudah bekerja begitu ya. Mas Untung pun sama dengan pekerjaannya dan sore harinya itu mengamen. Meskipun mereka secara komunitas, Mas Ali itu punya komunitas sendiri. Sementara komunitasnya Mas Ali itu lebih berhubungan dengan ke sesuatu yang berhubungan dengan otomotif gitu ya. Sementara si Mas Untung itu berhubungan dengan yaitu komunitas-komunitas pengamen. Ya tentu saja kehidupan yang dijalaninya pun berbeda. Tapi saat mereka ketemu, ya sudah, mereka itu berbagi cerita. Nah, beberapa tahun berlalu, sampai ya mungkin kurang lebih sekitar 4 atau 5 tahun setelah itu tadi, setelah pengalaman pertamanya si Mas Ali ngamen gitu kan. Ini tiba-tiba terdengar ada satu cerita gitu ya. Gara-gara apa? Mas Ali itu menangkap satu perubahan dalam dirinya Mas Untung. Secara fisik begitu ya. Aku ngelihat Untung kok
belakangan kayak makin kurus ya. Itu seperti itu. Untung kok makin kurus, mukanya pucat, dan mohon maaf, mulutnya itu bau, kata si Mas Ali. Kenapa ya? Apa Untung lagi sakit atau bagaimana gitu kan? Ya awal-awalnya ditahan, aku ndak maulah nanyain begitu kan, takutnya dia tersinggung atau bagaimana, tapi karena ya penasaran gitu, di sela-sela obrolan malam, akhirnya Mas Ali pun nanya, Tung, oh iya, malam pun Untung itu ndak bisa sampai malam banget, biasanya tuh sampai jam 12 malam itu kuat, sekarang jam 10 itu udah melipir, udah minggir-minggir, Li, aku pulang dulu ya Li ya. Ngomong deket dan mulutnya itu bau gitu kan. Di situ, oh iya Tung, udah Tung pulang dulu. Nah dari situ kan makin memperkuat. Akhirnya Mas Ali pun memberanikan bertanya, Tung, ini sorry ya Tung, aku pengen nanya, kamu sakit atau gimana sih Tung? Loh, emang kenapa Li? Aku ngeliat kamu itu berbeda Tung, kamu itu sekarang kurus gitu ya. Ya namanya orang capek ya pasti kurus Li, katanya. Enggak, kurus kamu itu beda, kamu itu pucat dong gitu kan. Tapi enggak ngomongin mulut kamu bau, itu enggak diomongin. Cuman itu doang. Kamu kurus dan pucat dan sekarang ya begitu, kamu itu enggak bisa sampai malam. Kenapa Tung? Kamu tuh kenapa itu kan? Ahli aku enggak apa-apa, Li, ya kecapean aja, kata si Mas Untung. Ya kehidupanku kan buat bekerja, jadi capek ya seperti ini. Mas Ali pun, oh iya bisa jadi seperti itu. Cuman ya Tung, cuman jangan kayak gitu banget lah, butuh kadang yang namanya istirahat. Jangan terlalu memaksakan, kata si Mas Ali. Iya, ya udah ngomong seperti itu. Beberapa minggu kemudian, Mas Ali itu dikabari kalau Untung itu sakit. Tuh kan Untung sakit gitu ya, cuman sakit apa? Ditengoklah ke rumah ke sana, langsung begitu mendengar itu, udah Mas Untung itu lagi berbaring dan memang kelihatan tambah kurus waktu itu. Tung, kamu sakit apa sih Tung? Yuk sana dibawa ke rumah sakit. Ya awalnya itu begitu, masih ya lemas-lemas begitu doang ya, dengan kondisi muka yang memang udah kurus, mana pucat lagi, bibirnya kering, kalau ngomong mulutnya bau gitu, kata si Mas Ali. Udah bawa ke rumah sakit aja deh, ngobrol-ngobrol sama keluarga, kan akhirnya diperiksa lah, dibawa ke rumah sakit sana. Penyakitnya nggak usah disebutkan, cuman itu tadi. Intinya ya komplikasi lah, banyak sesuatu yang rusak di badannya Mas Untung. Dan waktu itu sedih banget tentu saja Mas Ali, lah Untung kok seperti itu ya, kenapa bisa seperti itu ya, aku juga nggak tahu. Kayaknya sebagian besar kehidupannya Untung itu aku tahu, cuman mungkin belakangan ya, beberapa tahun ke belakang aku nggak memantau itu, aku nggak ngelihat ada yang aneh dalam diri Untung, ya itu yang mungkin aku nggak kepantau, yang aku nggak tahu. Pikirnya Mas Ali, kenapa ya, tanda tanyakan, sampai akhirnya ternyata apa, dibawa ke rumah sakit itu malah tambah parah. Waktu itu sampai udah tidur gitu, kayak orang pingsan, kayak orang koma, dan dirawat di rumah sakit sekitar 5 hari, akhirnya Mas Untung pun meninggal. Satu pukulan yang benar-benar sakit gitu buat Mas Ali. Aku itu punya cita-cita ke depan. Aku itu ya setidaknya kalau menurut egoku gitu ya, aku itu punya mimpi, aku pengen seperti ini, supaya apa? Untung itu bisa ngelihat. Bukan untuk pamer, tapi aku pengen, Tung, ini loh Tung, temanmu itu bisa seperti ini. Dan hari ini, ya orang tersebut udah nggak ada gitu ya. Aku nggak bisa nunjukin apapun, nggak bisa, lah aku mau ngapain ya, padahal ada sesuatu yang pengen aku tunjukkan ke Untung gitu, yang sekarang lagi aku bangun, dan aku pengen nanti ke depannya kalau memang aku lebih baik atau apa, aku pengen ngangkat Untung juga. Dan ternyata penyemangatku, salah satu penyemangatku itu hilang sekarang. Itu benar-benar bikin Mas Ali itu drop banget ya, sampai akhirnya saking dropnya itu, udah pemakaman selesai, Mas Ali itu minta izin sama keluarganya Mas Untung. Pak, Bu, aku mau izin, katanya. Ya Mas Ali pun ya kayak gitu, nangis dan sebagainya, ditenangin bahkan sama keluarganya. Bukan Mas Ali yang nenangin keluarganya Mas Untung, tapi kebalikannya, keluarganya Mas Untung yang nenangin Mas Ali, yang seperti itu, mungkin menjadi orang yang paling kehilangan kali ya itu ya.
Itu seperti itu, dan akhirnya ngomong kan, minta izin, aku mau nginep di sini katanya. Sampai 7 hari lah. Aku mau tidur di kamarnya Untung, kata si Mas Ali. Ya Mas Ali juga waktu itu sering nongkrong di kamarnya Untung juga di sana. Akhirnya mulai saat itu Mas Ali itu tidurlah di tempat di kamarnya si Mas Untung yang sudah nggak ada itu. Ya Mas Ali ngomong, Tung, seandainya kamu masih ada gitu ya, setidaknya enak lah ada yang dilihat. Ini tuh kosong Tung, kamu punya kamar begini ngapain sih? Buru-buru cepet-cepet tinggal di kamar yang sempit gitu ya, maksud kamar sempit itu kuburan gitu. Ngapain sih Tung gitu? Yo kamu sabar gitu. Orang kamar enak begini, adem gitu, banyak posternya, bagus dan sebagainya gitu ya. Kok kamu malah duluan ke sana gitu kan? Di sana kan ndak enak Tung, kata si Mas Ali. Yo ngomong sendiri, ngomong asal jeplak lah waktu itu, mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan emosinya, sampai mungkin saking capeknya kali ya, Mas Ali pun tertidur. Di rumah di depan sana itu masih ada beberapa orang begadang, tapi Mas Ali sendiri tuh nggak berminat ngobrol sama mereka. Ya karena itu pikiran itu masih gelap lah, masih mendung, itu susah. Dia lebih memilih berdiam diri di kamarnya Untung. Kamar pun nggak ditutup rapat, sengaja dibuka sedikit. Nah, dia tidur mungkin sekitar jam 11 malam. Itu karena saking capeknya, saking ngantuknya. Dia tertidur di kasurnya si Untung tadi. Nah, udah tertidur di sana, sekitar jam 1 pagi, Mas Ali itu kebangun. Begitu bangun, nengok di sampingnya itu ada Untung. Mas Untung itu lagi duduk di sana. Lah, Tung, itu kan dipanggil ya sama si Mas Ali. Iya Li, kenapa Li? Tung, kamu gak tidur Tung? Mas Ali tuh gak bener-bener gak inget gitu ya kalau Mas Untung itu udah meninggal. Tung, kamu gak tidur Tung? Bentar lagi Li, aku lagi nemenin kamu Li, itu banyak nyamuk. Udah kamu tidur aja, kata si Untung ya. Kamu tidur aja, nanti aku yang jagain kamu, katanya. Ah ya udahlah kalau kayak gitu. Mas Ali pun coba buat tertidur lagi, tapi di saat mau tidur lagi, ini kan kepikiran ya. Untung. Ini kamarnya, aku di kamarnya Untung. Ngapain aku di sini? Mikir lagi. Astagfirullahaladzim, Untung kan udah meninggal. Akhirnya melek kan si Mas Alinya. Begitu melek, itu masih ada ngelihat Mas Untung. Cuman posisinya tuh bukan duduk di sampingnya si Mas Ali. Dia itu udah berdiri di pojokan kamar di sana, cuman bentuknya itu udah berbeda. Bentuknya itu udah dibungkus, bentuk pocongan semacam itu. Mas Ali pun, Tung, kamu ngapain di sini Tung? Gitu, ngomong sendiri seperti itu. Si Untungnya itu cuman diem aja. Mas Untung itu cuman sosok yang menyerupai Mas Untung itu ya, yang bentuknya tuh pocongan di pojok ruangan itu. Itu cuman diem aja ngeliatin Mas Ali, ya cuman diem begini. Tung, pulang Tung, kalau mau pulang ya pulang sekalian, cuman kalau mau balik ke sana ke kuburan ya udah balik aja, jangan kayak gitu Tung, serem Tung, kata si Mas Ali. Itu sebenarnya serem, kata si Mas Ali, itu serem, cuman karena ini mukanya muka temenku si Untung ya, aku jadi takutnya itu jadi setengah gitu ya. Tung, jangan begitu Tung, ganti baju kenapa gitu. Itu Mas Ali sempat ngomong seperti itu. Ganti baju kenapa Tung? Gak apa-apa nongol, kamu mau apa? Aku tahu kamu itu udah meninggal gitu ya. Apa kamu ini beneran balik jalan ke sini? Ya nggak mungkin, kata si Mas Ali. Terus kamu datang ke sini pakaiannya seperti itu mau nakut-nakutin aku atau gimana? Kalau kayak tadi kamu duduk di situ pakai kaos Iwan Fals, nggak apa-apa. Ini makanya begitu. Itu Mas Ali sempat komplain kayak gitu kan. Sampai mungkin apa? Keluarganya Mas Untung yang masih melek mungkin mendengar kali Mas Ali itu ngomong sendiri, dan apa yang diomongin itu agak sedikit aneh tanda kutip ya. Akhirnya apa? Tek. Mas Ali, ada yang manggil. Itu adiknya sih Untung, Mas Untung. Mas Ali kan jadi kaget gitu kan. Ya, kenapa? Mas, ngomong sama siapa Mas? Ya, ditanya begitu. Oh ini sama masmu, katanya begitu kan. Mas yang bener Mas sama Mas. Di mana Mas? Di mana gitu. Mas Untung di mana?
Itu udah nggak ada, kata si Mas Ali gitu ya. Tadi di sini, Pan, namanya nggak baca, namanya Irfan si adiknya. Tadi di sini, Pan. Gimana Mas cerita Mas? Tadi aku lagi tidur ya, diceritain semua yang tahu-tahu sih aku bangun, Masmu itu duduk di sini pakai kaos Iwan Fals itu loh yang biasa itu. Terus apa? Pas aku merem, aku lupa, kata si Mas Ali, aku lupa kalau Masmu itu udah nggak ada gitu ya. Aku melek, tak pikir-pikir, loh kan udah nggak ada. Begitu melek lagi, itu berdiri di situ, Pan. Pocongan, Pan, gitu ya. Tapi sih jangan cerita-cerita gitu, nggak usah cerita-cerita kayak yang lain. Wah, sekarang masih ada ndak? Ya udah nggak ada gitu ya. Wis, udahlah, udah, Pan. Aku tak tidur di sini gitu ya. Udah tak tidur lagi, kata si Mas Ali-nya. Iya Mas. Si adiknya pun keluar. Mas Ali nggak ada rasa takut sama sekali. Ini nanti kalau Untung datang terus pakaiannya seperti itu, mau tak buka sekalian, kata si Mas Ali. Dan akhirnya apa? Mas Ali pun tidur di sana malam itu tenang, nggak didatangi apapun. Sampai pagi akhirnya ya namanya mulut ya, adiknya Mas Untung, Irfan itu cerita ke keluarganya apa yang dialami oleh Mas Ali tadi malam. Keluarganya pun akhirnya bertanya ke Mas Ali langsung, ya Mas Ali menjelaskan seperti itu. Ya intinya itu enggak tahulah itu Untung atau bukan, tapi ya itu ya seperti itulah, kata si Mas Ali ya. Mas Ali sendiri malas membahas itu ya, dan memang rencananya mau tidur di kamarnya Untung itu sampai 1 minggu. Dan bener aja, di malam kedua Mas Ali karena udah tidur lumayan cukup normal ya, udahlah nantilah bentar lagi jam 12 nanti aku baru tidur. Mas Ali udah bisa menahan diri, akhirnya begadanglah dengan orang-orang yang ada di situ. Ngobrol-ngobrol, jam 12 kurang Mas Ali, aku tidur dulu ya, soalnya besok ada kegiatan, Mas Ali kan harus kerja ya. Akhirnya apa? Masuklah si Mas Ali ke kamarnya Mas Untung. Baru sampai pintu, itu udah dihadang sama Untung. Sosok yang menyerupai Untung, dan itu adalah sosok pocong. Pocong lagi berbaring di sana, menghadap ke arah tembok. Jadi membelakangi si Mas Ali. Mas Ali pun, Tung, udah pulang jam segini, Tung, dibegituin. Takut, memang takut ya, serem kalau dari belakang begitu ya. Tung, udah pulang, Tung. Diem aja sih itunya. Mas Ali pun masuk pintu. Tadi kan memang gak ditutup ya, kali ini ditutup, grep. Kerabatnya si Mas Untung itu, keluarganya itu udah pada tidur, kecuali adiknya sama ada saudara-saudaranya itu begadang pun di teras di sana, di luar rumah. Mas Ali masuk ke dalam, ngeliatin itu, dideketin gitu kan, dan apa? Mas Ali itu nekat. Aku nggak takut sama yang beginian. Mas Ali itu tidur di kasur tersebut. Kasur yang sebenarnya hanya muat untuk tidur 1 orang ya. Tapi karena posisi pocongnya itu mepet ke tembok, ya tipis lah, nggak terlalu makan tempat. Dan lagian memang menyerupai bentuk fisiknya si Mas Untung yang kurus. Jadi memang nggak makan tempat. Mas Ali pun ke sana rebahan di samping sosok pocong tadi. Tung, kamu masih betah Tung di kamar ini? Itu diajakin ngobrol. Dan jawab kali itu gitu. Iya Li, aku masih betah di sini Li. Ya kalau masih betah di sini, ngapain kamu mati duluan, kata si Mas Ali-nya. Ya karena kesel juga gitu. Kok kamu mati duluan sih Tung gitu. Itu ya salah satu hal yang sering ditanyakan sama Mas Ali. Kok kamu mati duluan sih? Kalau kamu masih betah di sini, ngapain kamu mati duluan Tung? Ya enggak apa-apa, intinya jawabannya tuh seperti itu. Lebih banyak enggak dijawabnya. Sampai Mas Ali itu merem begini begitu aja kan, merem udah di begini-begini loh, nggak ada gitu sosok itu tuh, oh, udah nggak ada. Ya wis lah, Tung, aku tidur dulu ya Tung ya. Kamu kalau mau di sini silakan, kalau mau pulang ke rumah barumu sana juga silakan, kata si Mas Ali. Aku mau tidur di sini. Mas Ali tidur di situ, dan makin kesini tuh makin biasa. Hampir setiap malam sampai 7 hari Mas Ali itu menginap di kamar tersebut. Itu selalu ditemenin sama sosok pocongnya si Mas Untung tadi, yang menyerupai Mas Untung ya gitu ya.
Tapi memang ada perbedaan. Saat pertama ngelihat yang di pojokan kamar itu kan masih bersih gitu ya, masih wangi. Hari kedua agak sedikit kotor, kecoklatan sedikit. Hari ketiga itu makin buluk. Sampai di malam terakhir, di malam 7 hari tersebut, itu benar-benar kondisinya itu berbeda. Mas Ali sendiri itu udah nyium bau yang nggak enak waktu itu. Baunya nggak enak gitu kan. Tung, bau tung, ngomong begitu gitu kan. Tung, bau tung. Tapi ya itu sosok pocong itu tuh ada, entah di pojokan, entah duduk di mana gitu. Pokoknya setiap malam itu pasti ada momen di mana Mas Ali melihat sosok itu tadi. Sampai yang terakhir, itu yang malam 7 hari, itu yang bikin Mas Ali akhirnya kabur dari kamar, nggak tidur di sana itu sampai pagi. Jam 2 pagi Mas Ali kabur gara-gara apa? Dia biasa begadang dulu, setelah itu masuk kan. Nah begitu masuk, Mas Ali nggak ngeliat apapun, loh kok nggak ada siapa-siapa. Tapi baunya udah ketahuan gitu, ini baunya. Bau nggak enak gitu kata si Mas Ali. Udahlah ini malam terakhir aku mau tidur sampai pagi. Akhirnya apa? Ke kasur lah, tiduran di sana. Mas Ali merem begini kan, kok bau makin menyengat ya. Baunya itu nggak enak, bau bangkai, mohon maaf ya. Itu seperti itu. Mas Ali akhirnya melek begini, begitu nengok ke arah pintu. Ini yang dilihat oleh Mas Ali itu bukan bentuk yang seperti biasanya. Kalau seperti biasanya kan itu minimal nongolin muka yang mirip-mirip dengan temannya tersebut ya. Kali ini tuh beda, pocongnya itu gendut, membengkak gitu. Loh kok begini jadi dan mukanya itu udah hitam-hitam semuanya, dan itu tuh menyeramkan. Itu berdiri di balik pintu. Kalau dibuka begini ya nggak bisa kebuka full. Nah di situ karena Mas Ali takut, beneran takut. Untuk pertama kalinya tuh takut pas astagfirullahaladzim, serem banget. Itu si bentuk pocong itu lebih bengkak ya, lebih gemuk, sama mukanya itu hitam-hitam semacam itu. Mas Alinya ndak kuat. Jam 2 pagi, jadi Mas Ali itu sebenarnya tadi itu udah sempat tertidur, tapi dia itu nggak inget kalau dia itu udah tertidur. Rasa-rasanya tuh kayak, aku perasaan baru tiduran ya, masuk jam 12 ya, itu rasanya baru tiduran, terus merem begini, dan dia tuh nyium bau. Ternyata begitu dia bangun, karena nggak kuat, takut, bener-bener takut, dia keluar dari kamar. Ini di luar itu nggak ada satupun yang begadang. Bingung kan akhirnya. Ada adiknya gitu, cuman di samping rumah. Waktu itu di teras itu ndak ada. Adiknya si Mas Untung itu ada sama temannya, cuman bertiga lagi ngobrol-ngobrol. Dan akhirnya ya sudah, aku pulang dulu ya Pan, aku pulang Pan. Oh iya Mas, kenapa Mas? Pokoknya aku pulang dulu. Akhirnya pulanglah mereka, pulangnya si Mas Ali tadi, tidur di rumah gitu kan. Nah keesokan harinya itu ada ngobrol-ngobrol, Irfan juga cerita, Mas semalam di sini baunya ini banget Mas, baunya ndak enak ya. Mas Irfan dalam hati, aku nyium bau itu tuh setiap hari Pan, tapi hal itu nggak diceritakan ya, takutnya itu pada takut. Dan alhamdulillah setelah itu ya, menurut keluarganya, menurut Mas Irfan, sosok itu tuh ndak pernah menghantui keluarganya. Cuma Mas Ali doang yang mengalami atau melihat sosok yang mirip dengan sahabatnya tersebut. Ya sudah, ceritanya berakhir sampai di sana. Terima kasih banyak Mas Ali atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.